Hai Berham, apakah kamu pernah berpikir bagaimana status kita di mata Tuhan? Sebagai orang baik atau orang jahat? Alkitab mengatakan bahwa semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Jadi, Berham pasti orang berdosa. Tapi, karena Tuhan beranugerah, maka Berham diselamatkan. Apakah ini karena kebaikan Berham? Sama sekali bukan. Dalam saat teduh BDKA berulang kali dijelaskan bahwa hanya karena kebaikan Allah maka kita diselamatkan. Itu sebabnya Allah menuntut agar umatnya memelihara kekudusan, dan hari ini kita akan melihat bagaimana orang Israel harus mendirikan mezbah besar untuk memelihara kesatuan penyembahan seluruh umat Israel. Yuk kita pasang telinga, dengar baik-baik. Halo adik-adik, kita bertemu lagi di dalam Saat Teduh BDKA, berpetualang dalam kerajaan Allah. Mari kita bersama-sama berdoa, minta pimpinan Tuhan sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkannya pada hari ini. Bapa di dalam surga, Engkaulah yang mempunyai firman dan Engkaulah yang memiliki kami. Kami berdoa, kiranya di dalam kemurahan-Mu yang besar, Engkau mau menghadiahkan kepada kami firman-Mu yang berharga, yang menghidupkan, yang menyatakan Kristus kepada kami. Pimpinlah kami Tuhan di dalam segala kelemahan kami, untuk kami boleh punya iman yang melaluinya kami menerima dan diterima, dipersatukan oleh Kristus, Juru Selamat kami. Terima kasih ya Tuhan, kiranya nama-Mu dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Adik-adik sekalian, kemarin kita sudah bersama-sama melihat bagaimana Tuhan Allah dengan setia menepati satu demi satu janjinya. Seringkali adik-adik sekalian, kita sebagai umat Tuhan lupa bahwa kita adalah umat yang ikat janji kepada Tuhan. Kita lupa untuk panggilan kita setia kepada Tuhan. Tetapi Tuhan tidak pernah lupa bahwa Dia adalah Allah yang berjanji kepada umatnya. Jauh-jauh hari Dia sudah pernah berjanji kepada Abraham bahwa Abraham akan menjadi sebuah bangsa yang sangat besar dan mendiami tanah Kanaan, tanah perjanjian, dan melalui keturunan Israel semua bangsa di muka bumi boleh mendapatkan berkat. Maka adik-adik sekalian, Anda dan saya, orang tua kita, guru sekolah minggu, guru-guru sekolah kita, sebagian besar di antara kita bukan orang-orang Yahudi, tetapi mendapatkan berkat besar dari keturunan orang-orang Israel. Janji Tuhan terus-menerus digenapi tanpa ada satupun yang luput. Bangsa Israel adalah bangsa yang sangat kecil, adalah satu buah bangsa yang pertama-tama mereka sadar, kami satu buah bangsa ya. Itu adalah ketika mereka menjadi budak di Mesir. Bangsa Israel berasal dari siapa sih? Berasal dari satu buah keluarga kecil. Ada Yakub, 2 orang istrinya, lalu bersama dengan gundik-gundiknya ada 12 anak laki-laki. Dan nantinya akan menjadi 12 keluarga yang nantinya menjadi 12 suku Israel. Asalnya keluarga yang kecil sekali. Bapak leluhur mereka adalah orang yang sudah tua sekali, yang mana istrinya itu mandul. Kita tahu Sarah itu mandul. Mereka bangsa yang kecil sekali. Bisa dikatakan tidak ada apa-apanya. Tetapi Tuhan berjanji mereka akan menjadi bangsa yang besar, mendiami tanah Kanaan dan menjadi berkat. Dan satu demi satu janji Tuhan itu digenapi tanpa ada sedikit pun yang luput. Maka di dalam zamannya Yosua, penerusnya Musa, mereka sudah masuk ke dalam tanah Kanaan dan mulai mendapatkan bagian-bagian di dalam tanah Kanaan. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita mengingat tentang masuk ke dalam tanah Kanaan, kita perlu mengingat bahwa tanah perjanjian, tanahnya orang Israel, itu bisa dibagi menjadi 2, paling tidak. Salah satu cara membaginya adalah dengan kita melihat Sungai Yordan sebagai pemisah. Sungai Yordan di sebelah timurnya itu disebut wilayah Transjordan. Tanah itu diberikan kepada 2,5 suku orang-orang Israel pada zamannya Musa, yaitu suku Ruben, suku Gad, dan setengahnya
suku Manasye. Lalu sebelah baratnya Sungai Yordan diberikan kepada 9,5 suku sisanya. Tetapi tidak termasuk diantaranya adalah orang-orang Lewi. Kenapa Lewi tidak termasuk? Lewi akan disebarkan di seluruh wilayah Israel, menempati kota-kota perlindungan, menempati kota-kota orang Lewi di antara wilayahnya orang Israel. Mengapa? Supaya orang Israel punya di tengah-tengah mereka orang-orang yang secara khusus melayani penyembahan kepada Tuhan. Bangsa Israel menjadi bangsa yang makmur? Iya. Menjadi bangsa yang hidupnya sudah baik? Iya. Tetapi mereka mesti ingat bahwa tanah yang diberikan oleh Tuhan kepada mereka bukan cuma untuk mereka bersenang-senang. Wah, hidup kami sekarang enak ya. Kami sekarang bisa hidup menikmati tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya. No, mereka dipanggil untuk mendiami tanah Kanaan untuk beribadah kepada Tuhan. Sejak zamannya Musa, mereka sudah mengingat surya bahwa Tuhan Allah memanggil Musa untuk mengeluarkan bangsa Israel. Musa berhadapan dengan Firaun dan berkata, "Raja Firaun, biarlah umat Tuhan pergi supaya mereka beribadah kepada Tuhan." Mereka dibebaskan, dibawa masuk ke dalam tanah Kanaan, mendapatkan banyak fasilitas dan kehidupan yang lebih lancar. Untuk apa? Satu-satunya adalah untuk memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan. Maka suku Lewi tidak mendapat tanah di antara mereka, tapi disebar di antara orang Israel. Adik-adik sekalian, kita perlu mengingat, saat ini saudara dan saya punya banyak sekali hal. Banyak sekali hal. Mungkin kita berpikir, enggak tuh, rumah saya tidak sebesar rumah teman saya. Uangnya orang tua saya tidak sebesar uangnya orang tuanya teman saya. Saya punya fasilitas tidak sebanyak yang dipunya sama teman-teman saya. Teman saya pergi ke sekolah, ada yang naik mobil. Teman saya ada yang pergi sekolah, naik motor. Tapi saya cuma jalan kaki. Saya banyak tidak punya. Tunggu dulu. Mesti ingat bahwa kamu dan saya punya banyak sekali hal. Apa saja? Kita punya kepintaran. Kita punya kesempatan untuk bersekolah. Kita punya tangan dan kaki. Kita punya tubuh. Bahkan kita punya internet untuk kita bisa ikut saat teduh ini. Artinya, banyak hal yang kita punya. Dan kita perlu ingat, satu demi satu hal yang kita punya, itu semuanya harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk beribadah kepada Tuhan. Banyak di antara kita yang berpikir, fasilitas itu cuma untuk bersenang-senang. Orang-orang Israel ada yang pikirannya salah juga. Kami masuk ke dalam tanah Kanaan, tanah yang penuh dengan susu dan madu, ya sudah kami bersenang-senang saja. Salah. Mereka masuk ke dalam tanah Kanaan, tanah yang penuh dengan berkat Tuhan untuk mereka menjadi saksi bagi Tuhan. Anda dan saya punya kesehatan, punya banyak hal, tujuannya hanya satu. Dipakai sepenuhnya untuk kemuliaan Tuhan. Itulah fungsinya ada orang-orang Lewi di antara mereka. Orang-orang yang rumahnya, yang tanahnya di sebelah baratnya Sungai Yordan, yaitu suku Ruben, suku Gad, dan setengah suku Manasye, mereka pulang ke dalam tempat mereka. Mereka tadinya ikut pergi ke dalam tanah Kanaan, ikut pergi ke sebelah baratnya Sungai Yordan untuk ikut berperang bersama dengan saudara-saudaranya. Saya sudah punya tempat yang nyaman. Iya, tetapi saya tetap mau berjuang bersama dengan teman-teman saya, saudara-saudara saya, supaya janji Tuhan juga tergenapkan di dalam kehidupan mereka. Maka setelah semuanya mendapatkan pembagian tanah, waktunya mereka untuk pulang. Pada waktu itu Yosua sudah tua, usianya 80 tahun lebih, dan dia berkata kepada mereka, "Saudara-saudaraku, suku Ruben, suku Gad, dan setengah suku Manasye, sampai sejauh ini kamu sudah setia kepada panggilan Tuhan. Kamu sudah setia di dalam mendampingi saudara-saudaramu mendapatkan tanah yang dijanjikan Tuhan kepada mereka. Maka sekarang dengan berkat Tuhan aku melepaskan kalian. Silakan kalian pulang ke dalam tempat kalian di sebelah timurna Sungai Yordan. Tapi jangan lupa, hatimu harus terus berpaut kepada Tuhan dengan segala kesetiaan." Lalu dia mengatakan, "Baik Bapak Yosua, terima kasih untuk pimpinanmu selama ini. Terima kasih, puji syukur kepada Tuhan sudah karuniakan kepada kita keamanan pada zamannya Musa di sebelah timurnya Sungai Yordan. Dan puji Tuhan, Tuhan terus menyertai Bapak Yosua sampai saat ini, sehingga orang-orang di sebelah baratnya Sungai Yordan
juga mendapatkan tanah warisannya. Sekarang kami pamit ya. Baik, mereka saling mengucap berkat, mereka dilepaskan untuk pulang ke sebelah timurnya Sungai Yordan. Lalu saudara, mereka mulai berjalan. Lalu mereka hampir menyeberangi Sungai Yordan. Mereka membuat satu buah mezbah yang sangat besar. Mezbah. Padahal orang Israel cuma boleh punya satu mezbah. Untuk korban bakaran, untuk korban-korban mereka. Pusat seluruh penyembahan Israel ada di Silo. Tapi mereka membuat satu buah mezbah yang besar sekali di sebelah baratnya Sungai Yordan. Satu buah lokasi namanya Gelilot. Lalu mereka pulang. Pada waktu itu saudara-saudara mereka mulai mendengar, "Hei, saudara-saudara kita di sebelah timurnya Sungai Yordan, mereka membuat mezbah tandingan. Wah, celaka, itu dosa besar. Kita kalau menyembah Tuhan harusnya menyembah Tuhan di Silo, bukan di sana." Mereka sudah melakukan dosa di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan akan menghukum dan Tuhan akan menghukum seluruh Israel. Oleh karena itu, hai saudara-saudara, mari kita berkumpul. Kita perangi orang-orang di sebelah timurnya Sungai Yordan. Oh, ini kurang sedikit mereka mau perang. Perang saudara di antara orang-orang Israel. Mereka sudah mau berkumpul menjadi satu. Tapi sebelum berperang, mereka harus menanyai dan memastikan bahwa mereka sungguh-sungguh berdosa. Maka dikirimlah Pinehas, anak dari imam besar, yaitu Eleazar, dengan diikuti para tua-tua orang Israel untuk pergi menanyai mereka dahulu. Mengapa kamu melakukan perbuatan dosa ini? Lalu Pinehas bersama dengan tua-tua suku-suku Israel di sebelah baratnya Sungai Yordan, mereka mendatangi mereka yang ada di sebelah timurnya Sungai Yordan. Suku Gad, suku Manasye yang setengah itu, dan suku Ruben. Mengapa kamu melakukan dosa yang besar ini? Mengapa kamu membuat mezbah tandingan? Kita ini satu Israel. Allah kita satu, dan pusat penyembahan kita cuma satu, bukan dua. Kita bukan dua bangsa yang terpisah. Kalau kamu melakukan dosa ini, Tuhan nanti akan menghukum kita semua. Mengapa kamu melakukan ini? Apakah kamu tidak puas dengan tanah di sebelah timurnya Sungai Yordan? Kalau kamu merasa tanah di sebelah timurnya Sungai Yordan itu tanah yang najis, yang tidak diberkati oleh Tuhan, mari datang menyeberang. Kami akan berikan tanah, kami akan berbagi tanah di sebelah baratnya Sungai Yordan. Tapi jangan bikin mezbah tandingan seperti ini. Tapi saudara, orang-orang yang di sebelah timurnya Sungai Yordan, mereka memberikan jawaban yang sangat mengharukan. Anda dan saya, adik-adik sekalian dan saya harus punya jawaban seperti ini. Mereka mengatakan seperti ini. Oh Bapak Pinehas, oh tua-tua suku Israel, dengar, kami tidak mau membuat mezbah tandingan. Mezbah itu dibuat di sebelah baratnya Sungai Yordan, bukan di tempat kami. Supaya mengingat-ingatkan kepada kamu. Supaya mengingatkan kepada Anda. Bukan untuk korban bagi kami, tapi mengingatkan Anda bahwa kami adalah bagian dari kamu. Kami mau nanti kalau kami sudah punya anak, kami sudah punya cucu, kamu sudah punya anak, kamu sudah punya cucu, anak-anakmu terus mengingat bahwa di sebelah timurnya Sungai Yordan juga ada suku-suku Israel yang mau menyembah Tuhan di Silo. Kami bukan mau menyembah Tuhan di Gelilot, bukan. Itu hanyalah satu buah mezbah miniatur. Mezbah bukan untuk tandingan, tapi mezbah untuk mengingat-ingat bahwa kita adalah satu bangsa dan ciri kita sama. Yaitu kita sama-sama tunduk di bawah Tuhan yang sudah menyelamatkan kita. Saya tidak mau kehilangan satu hal ini. Dan saya tidak mau anak cucu saya kehilangan hal ini. Kami boleh kehilangan kekayaan. Kami boleh kehilangan banyak hal. Banyak hal di dalam kehidupan kita akan hilang. Adik-adik sekalian, saya mau tanya. Kamu sekarang yang umur 10, di mana tubuhmu pada waktu kamu umur 4? Sudah hilang. Kamu pada waktu umur 12, di mana kamu yang ada umur 5? Udah nggak ada, udah berubah. Kehidupan kita itu berubah. Banyak hal yang hilang. Suatu hari nanti badan kita pun juga akan hilang ketika kita mati. Tapi satu hal yang saya tidak mau hilang, kita tidak mau hilang adalah apa? Bagian dari kita untuk menyembah Tuhan. Bagian dari kita untuk menyembah Kristus. Kita, anak cucu kita harus terus mengingat satu hal ini. Satu-satunya hal yang kita tidak boleh hilang adalah inilah jati diri saya. Inilah identitas saya.
anak cucu saya yang tidak boleh hilang. Kesehatan boleh hilang. Kekayaan boleh hilang. Tubuh yang kuat boleh hilang. Kepintaran boleh suatu hari nanti menjadi pikun. Tetapi satu hal tidak boleh hilang, yaitu kami adalah umat yang menyembah Tuhan. Kami dan anak-anak kami adalah orang-orang yang menyembah Tuhan. Engkau di sebelah baratnya Sungai Yordan, kami di sebelah timurnya Sungai Yordan. Kita satu, sama-sama menyembah Tuhan di Silo. Adik-adik sekalian, di dalam surat Roma dikatakan bahwa bagi adik-adik sekalian, bagi kita semua, bagi umat Tuhan, ada satu hal yang kita tidak akan kehilangan, yaitu kita tidak akan terpisah dari kasih Kristus. Di dalam Kristus, kita senantiasa akan menjadi orang-orang yang menyembah kepada Tuhan. Ingat-ingat adik-adik sekalian, kita boleh kehilangan segala sesuatu. Tapi satu hal tidak boleh kehilangan. Kamu dan suatu hari nanti, anak cucumu tidak boleh kehilangan satu hal, yaitu iman yang berpaut, yang melaluinya kita menyembah Allah di dalam Kristus Yesus. Kiranya Tuhan menyertai setiap kita. Mari berdoa. Bapa di surga, kami berdoa, memohon kepadamu. Kiranya belas kasihan-Mu besar beserta dengan kami, memungkinkan kami untuk kehidupan kami senantiasa diperbarui untuk hidup bagi Tuhan saja. Kami ingin Tuhan ini menjadi jati diri kami yang paling dasar, yaitu kami adalah umat yang menyembah-Mu, yang mengasihi-Mu, yang ditebus dan hidupnya dipersembahkan kepadamu seutuh-utuhnya. Terima kasih Bapa. Kami dan seluruh keluarga kami dan anak cucu kami mempersembahkan seluruh hidup kami secara utuh tanpa sisa di hadapan-Mu. Terimalah kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Baik adik-adik sekalian, sampai ketemu di dalam saat teduh besok. Tuhan beserta kita, terpujilah Tuhan. Wah, ceritanya asik nih. Berham membayangkan kalau saat ini ada suku Lewi di Indonesia. Bagaimana ya? Misalnya, salah satu suku Indonesia, yaitu suku Sunda, tidak boleh memiliki tanah karena akan tinggal di berbagai kota perlindungan di Indonesia, di mana kehadiran suku itu menjadi tanda yang mengingatkan mereka bahwa suku itu dikhususkan melayani Tuhan. Wah, pasti asik ya Berham. Itulah kehidupan yang sangat menarik. Tapi sebenarnya saat ini semakin hebat loh, karena Roh Kristus tidak pernah meninggalkan kita semua yang menjadi umatnya. Bukan hanya orang Lewi dan bukan untuk sementara, namun sampai selama-lamanya. Amin. Untuk besok, anak-anak baca dulu dari Yosua pasal 23 ayat 1 sampai dengan 16.